bertelepon ini, yang pertama ada yang menghubungi ya. Jadi saat kita menggunakan telepon itu, satu waktu kita menghubungi seseorang, itu adab-adabnya seperti apa. Yang kedua, adab menerima telepon ya. Adab menelepon. Yang kedua, adab menerima telepon. Yang ketiga, adab secara umum. Adab secara umum penggunaan telepon. Kemudian yang keempat, pelanggaran ketika menggunakan telepon. Ada beberapa pelanggaran yang terkadang kita sering mengabaikan aturan-aturan terkait dengan penggunaan telepon. Masih kajian adab ini saya kutip dari kitab ensiklopedi akhlak Muslim, dan setelah kita mengkaji beberapa bulan terkait adab menuntut ilmu, mudah-mudahan adab menuntut ilmu ini tidak hanya di sini dipakai, tapi di luar sini bisa dimanfaatkan. Salah satunya saya ulangi lagi, niat yang ikhlas. Yang kedua, sabar terhadap trouble yang sering terjadi. Ada orang yang mungkin aktivitasnya melebihi aktivitas umumnya, yang lain bisa diam memandang, mungkin ini banyak gerakan tambahan gitu ya. Jadi tubuhnya banyak iklan gitu ya, mungkin garuk-garuk, diam atau apa gitu. Sebab disampaikan waktu itu di majelis ilmu itu 3 pasukan setan dikerahkan oleh iblis. 1 penyebar tepung dilempar ke mata supaya ngantuk. 2 pasukan penyebar duri supaya orang nggak betah sehingga mudah pegal. Yang ketiga jari jemari yang digelitiki ke mata atau telinga. Jadi sabar akan gangguan, sabar lamanya kajian, sabar mungkin ada di luar sana berpacu telinga kita, pikiran kita dengan suara-suara kebisingan kehidupan ibu kota begitu ya. Yang ketiga selain ikhlas, yang kedua bersabar, yang ketiga menghadap kiblat ya. Ini yang aneh, bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian itu kadang membelakangi kiblat. Ada yang rela duduk di sini gitu ya, madep sana. Itu sebetulnya kurang baik dalam majelis ilmu. Enaknya gabung di barisan menghadap kiblat, tidak polisi ngumpul di sisi nyender. Justru ternyata ilmu itu bisa masuk dengan posisi tidak bersandar, seperti halnya makan, lebih bagus, lebih efektif tidak bersandar begitu ya. Kemudian yang keempat, jangan lupa Nabi pun mengibaratkan ilmu itu bagaikan binatang buruan. Artinya catatlah ilmu. Kalaupun kita tidak membacanya di masa yang akan datang, mungkin orang lain membuka catatan kita sehingga bisa berubah berkat catatan kita. Yang kelima, adab penuntut ilmu yang paling penting adalah mengamalkan dan mendakwahkan. Saya sangat senang siapapun yang memberikan kajian, dimanapun antum mengikuti kajian, catatan itu tolong di SW-kan. Foto di SW-kan. Orang yang gak hadir bisa baca, bahkan sabda Nabi SAW, bisa jadi orang yang tidak hadir jauh lebih faham daripada yang hadir. Jadi sabda Nabi pun demikian. Bisa jadi orang yang gak hadir lebih faham daripada yang hadir. Dari apa? Dari hasil kita catatan di foto pakai cam scanner, bukan iklan ya, pakai cam scanner. Salah satunya kita share di SW atau di grup yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan itu semua ringkasan dari 3 bulan kita mengkaji tentang adab penuntut ilmu. Nah, mari kita manfaatkan bertelepon ini untuk lebih memperbanyak
atau memperluas hasanah keilmuan, terutama kajian-kajian yang kita ikuti selama ini. Baik, kembali ke permasalahan adab bertelepon. Yang pertama, adab berkaitan dengan orang yang menghubungi, ya, menghubungi. Jadi kalau kita menelepon itu adabnya. Yang pertama, niat yang benar. Tetap innamal a'malu binniyat, ya. Niat yang benar. Makanya ketika kita buka telepon, biasanya kalau saya klik 3 kali, seret, nyalain, lalu cari, tekan nomor berapa. Kalau istri kan tekan nomor 1 langsung keluar telepon, gitu. Niatnya yang benar. Hati-hati. Jadikan kita menghubungi seseorang itu ibadah. Makanya awali dengan bismillah. Saya mau nelpon seseorang, bismillah, gitu. Jadi niat yang benar. Jangan sampai niat nelpon, niat nyarekan, niat marah-marah, ya. Nagih bari nasteung, nggak boleh, ya. Jadi niat yang benar, silaturahim, mengajak taklim, ya. Jadi niat-niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niat. Termasuk jangan pelit untuk berniat baik. Sebab ternyata niat baik itu dicatat 1 poin. Beda dengan niat jelek. Saya punya rencana dalam hati, misalkan pulang kajian dari sini mau ke bar, sekedar minum pelepas penat. Sebelum saya lakukan, poinnya masih 0. Begitu saya minum di bar, poinnya 1. Tetapi kalau saya punya niat pulang dari sini mau berkunjung ke rumah yatim, memberikan santunan, belum diamalkan dari niat, poin 1. Ya. Jadi niat itu jangan pelit dengan niat. Nanti malam antum tidur jam 9, jam 10, dalam hati niat jam 2, jam 3, kalau dibangunkan oleh Allah mau sholat tahajud, sudah dapat poin 1. Apatah lagi kalau sholat, enggak pun poin tetap. Besok sebelum kerja saya punya niat, misalkan jam 7 sholat duha, udah punya poin 1. Jadi niat besok ayeuna masukan kasurga teh niat ya mah, ya, insyaallah. Ya. Pas saya nanti sukses, berhasil, mau membahagiakan orang tua, memberangkatkan umroh, ulah nganter umroh, memberangkatkan umroh, nganter umroh mah serta yombongge jadi, ya. Jadi memberangkatkan umroh, ya. Punya niat tuh, termasuk bertelepon, niat yang benar. Yang kedua, jangan menghubungi pada waktu yang tidak pantas, ya. Jangan menghubungi waktu yang tidak pantas. Kembalikan kepada diri sendiri, biasanya jam segitu kita lagi ngapain, ya. Misalkan jam 12 siang, setengah 1 kan umumnya orang lagi sholat. Saya pernah di sini malahan, ya, ikut berjamaah asar waktu itu, ketika tahiyat akhir ada yang nelpon, ya. Orang lain jamaah gitu, ada yang nelpon, bunyi pas keluar bukan assalamualaikum, bukan halo, tapi kata pertama nyaho keur salat, nelponan. Dan nelpon itu apa? Nyaho keur salat segitu, nelpon ngeganggu batur. Loh, saya bilang, kenapa si bapak ini? Ya. Jadi jangan menghubungi pada waktu-waktu yang tidak pantas. Contoh, waktu-waktu sholat, tidak terlalu pagi, tidak terlalu malam, kecuali darurat. Misalkan ada anggota keluarga kita yang sakit, kita butuh bantuan, dipersilahkan. Nah, makanya itulah pentingnya ukhuwah. Bahasan kita next episode, adab-adab dalam berukhuwah, adab-adab persahabatan, ya. Sebab persahabatan itu bagai kepompong, ya. Hal yang kesananya kajamanan teh lagu eta, persahabatan bagi kepompong, ya. Hal yang susah menjadi mudah, bukan persahabatan bagi kepompong pok ame-ame belalang kupu-kupu, bukan, ya. Jadi persahabatan itu luar biasa, ukhuwah itu. Prinsip ukhuwah
ya salah satunya ta'awun, saling tolong menolong. Saya di antara jamaah sini kalau jam 1, jam 2, jam 10 malam, jam tidur gitu ya, berani nelfon minta bantuan. Kenapa? Sebab ukhuwah sudah terjalin ya, ukhuwah sudah terjalin. Cuman di kita kadang-kadang lebih berani ke orang lain daripada ke saudara sendiri, itu yang jadi masalah. Kenapa lebih berani ke orang lain bukan ke saudara, itu yang jadi masalah. Ada apa? Ada apa denganmu? Versi lagu wungkul ini malah cerita. Tidak ada apa denganmu? Ada apa dengan kita? What's wrong with us? Ada yang salah? Apa yang salah dengan diri kita? Ada orang minjem uang, kalau saudara nggak dikasih, orang lain dikasih. Kenapa? Ada apa dengan kita? Padahal dalam Al-Quran yang dirindukan oleh orang beriman adalah berkumpul bersama saudara-saudara sendiri yang ada kaitan hasab dan nasab. Hasab itu keturunan ke atas, nasab keturunan ke bawah, berkumpul di surga. Nah ini kita harus kaji next episode insya Allah mengenai adab-adab berukhuwah. Itu yang kedua. Sekali lagi, adab menghubungi itu yang pertama niat yang benar, yang kedua jangan menghubungi di waktu-waktu yang tidak pantas. Jam tidur, jam istirahat, jam mungkin sibuk-sibuknya ya. Kalau orang pasar kan sibuk-sibuk itu jam 9 sampai jam 2 ya. Jadi susah kalau menghubungi orang yang sedang kerja jam 10 WA belum dibaca, maklumi. Termasuk ada jamaah di sini alhamdulillah ya. Mudah-mudahan jadi amalan solihan. Ada yang sengaja tutup jam 12 di pasar demi kajian ini, subhanallah. Padahal minggu itu ramai-ramainya di pasar. Luar biasa. Ada yang sengaja baru tutup di pasar, sholat asar, mandi, disalin, langsung derdek lompat kali. Mudah-mudahan semuanya diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Terima kasih ya. Jadi kalau sudah cinta dengan ilmu, secapek apapun insya Allah. Yang ketiga, maksimal panggilan 3 kali. Maksimal panggilan 3 kali. Jadi memanggil itu 3 kali. Sudah pernah menghitung? Pada telepon, diam dulu kan? Diam dulu kan? Berapa kali pernah gitu nggak? Berapa kali nah gitu? Mau dicoba praktekkan? Saat itu nggak ada yang menghubungi, kadang-kadang tekan 1 nomor yang ada hubungi bla 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 begitu ya. Nah hubungi lagi oleh kita 3 kali nggak nyambung, udah. Jangan pas ketemu teh melah, teh limpah, teh telepon, ayah 11 kali panggilan sok tinggali, nggak boleh. 3 kali persis ketika meminta izin masuk rumah. 3 kali salam sabda Nabi tidak ada jawaban, pulang. Ya. Ping nepi ke 8 p assalamualaikum ya nggak boleh. 1 kali checklist 1 udah, checklist 2 yang abu-abu tidak biru udah. Makanya hati-hati kebohongan itu ya. Jadi kalau WA nya pesan terkirimnya di off-kan itu hati-hati, birukan lagi. Jangan ada kepalsuan di antara kita. Jangan ada dusta. Hati-hati dosa terkarasa gitu ya. Hati-hati. Nah, jadi maksimal panggilan 3 kali. Udah nggak ada jawaban. Jangan pernah aduh sahabat kita si Anu nih nelpon sampai 7 kali panggilan ayah naonnya, 3 kali maksimal. Semoga Allah mengampuni kesalahan kehilapan kita ya. Selama ini kita terus terang saya pun sering melakukan hal itu, tapi setelah membaca kitab Mawsu'ah Adab Islamiyah ini luar biasa. Next yang keempat, gini, saya tanya, kalau saya telepon Teh Lifah, yang saya telepon Teh Lifah, saya menelpon Teh Lifah menerima, yang pertama uluk salam siapa biasanya? Yang menerima, benar nggak? Nada dering, ya. Aisyah, assalamualaikum. Justru yang pertama mengucapkan salam adalah orang yang menelepon. Ya.
Justru orang yang pertama kali mengucapkan salam adalah orang yang menghubungi, bukan yang menerima. Akhirnya salah, assalamualaikum saha ieu. Jadi angkat, diam dulu, suruh dia yang mengucapkan salam. Tuh kan, masa ketuk pintu masuk rumah, yang di dalam rumah mengucapkan waalaikumsalam. Enggak kan? Jadi yang menghubungi mengucapkan salam, ya. Dan menjawab salam harus ada sedikit perbaikan. Ketika orang mengucapkan assalamualaikum, kita bukan menjawab waalaikumsalam, waalaikumussalam atau alaikumussalam. Tidak ada wapun, nggak masalah. Urang mah ngawa teh asal lebih abdo jika assalamualaikum, alaikumussalam, senyum pun bisa. So kita latihan. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, assalamualaikum. Tuh kan nggak ada senyuman, mararaun, waalaikumsalam. Tapi kalau yang benar pakai PS alif lam samsiah kan, waalaikumus. Didinya serina, gerasa pratekeun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi biasa waalaikumsalam eta mah overdosis teuing ya. Jadi yang pertama kali mengucapkan salam adalah orang yang menghubungi, bukan yang dihubungi. Tuh kan luar biasa. Menjawab salam pun bisa waalaikumsalam atau alaikumussalam, bukan dicedua, bukan. Apa-apa waalaikumsalam. Ya. Bahkan saya pun asik seperti itu, waalaikumsalam, untuk mendawahi bahwa bisa sudah seperti itu. Dan ada ayat idza a'udzubillahi minasyaitonirrajim idza huyitum bitahiyatin, jika engkau diberi satu penghormatan fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, balas yang lebih baik atau minimal sama. Orang telepon, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu lebih baik. Minimal assalamualaikum waalaikumsalam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat aurudduha, balas yang sama termasuk volume, sampai segitu Ibnu Katsir. Jadi kalau orang salam begini ke rumah pas telepon assalamualaikum, kita pun jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah itu rudduha, paham nggak? Gitu. Kita kadang-kadang yang dari luar rumah assalamualaikum, waalaikumsalam, itu ngarudduha di bawah, termasuk volume luar biasa. Volume pun sampai diatur dalam tafsir Ibnu Katsir. Salam pun rudduha, balas, bukan hanya assalamualaikum waalaikumsalam, bukan hanya matan salamnya, termasuk volumenya, termasuk raut wajahnya. Orang salam di luar rumah assalamualaikum, kita pun jawab waalaikumsalam gitu. Ya, assalamualaikum salam. Teh melah nagih eta mah tila sapatu tilu kalieun apana 300 DP 100 sisa 2 kalieun. Nah nu nagih mah kitu assalamualaikum, nu nagih mah marah mah nu boga hutang salam. Nah, boleh itu sebetulnya. Ada hal yang mesti kita perbaiki dalam adab sehari-hari. Sekali lagi ada ulama yang menyebutkan tolok ukur, bukan tolak, awas. Tolok ukur kesolehan, keilmuan seseorang, tolok ukur kemuliaan seseorang itu dilihat dari adab. Ya. Sebab Nabi ternyata diutus ke muka bumi ini mengajarkan adab untuk menyempurnakan akhlak yang sudah sempurna. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Kajian dulu waktu pertama kali ya di bulan Januari sebelum pandemi bahwa salah satu kajian akhlak adalah adab. Adab lebih kepada tataran aplikasi praktek begitu. Nah, yang kelima, perkenalkan diri.
perkenalkan diri. Sebab tidak semua orang muncul nomornya. Assalamualaikum, abdi Agus Lukman di PPH. Nah, pada konfirmasi perkawis gazebo. Naon gazebo teh? Gerakan Jum'ah Barokah. Jadi perkenalkan, salam, perkenalkan. Tapi biasanya karena kita sudah canggih HP-nya gitu ya, jadi pas nelpon itu sudah muncul. Yang keenam, jangan memperpanjang pembicaraan tanpa kepentingan. Jangan memperpanjang pembicaraan tanpa kepentingan. Kita itu kadang-kadang ngobrol itu judulnya misalkan ngajak ngaji. Sekarang ahad kedua ya kajian bulanan ya, saya ingatkan yuk jangan lupa pesanan saya bawa ya. Oke, terima kasih. Itu udah cukup. Nah, dari situ kemudian akhirnya ada pembicaraan tambahan. Ya. Jangan mentang-mentang gratis. Ya, pakai 100.000 15 giga, nelpon 400 menit, SMS 300 menit, ya. Ada kan yang seperti itu, ya. Nelpon sekali gratis berkali-kali. Jangan mentang-mentang karisan, tetap. Ya. Kita nggak tahu kondisi seseorang itu siap tidak ngobrol dengan kita. Ya. Jadi persingkat pembicaraan. Sebab hati-hati, mubazir itu pertama mubazir ilmu. Mubazir itu ada jenisnya. Pertama mubazir ilmu. Bagaimana mubazir ilmu? Mubazir ilmu itu ada dua. Satu, dia mencari ilmu, dia belajar, dia sekolah, tapi hasil belajarnya tidak diamalkan. Atau contoh lain mubazir ilmu itu saya. Maaf ya kalau ada yang senasib seperti itu. Saya misalkan kuliahnya jurusan sosiologi antropologi S1-nya. Paman saya kepala sekolah ngajar. Ya. Halo, hayu ngajar di sekolah mah pelajaran olahraga wios. Kuliah sosiologi ari ngajar olahraga. Sebab ada di pikiran ngajar olahraga paling gampang. Ke lalaki alungan bal main bal, ke istri sampitro atau bal basket. Asa gampang. Kita asik di kantin, asik apa? Padahal kata guru olahraga, jangan pernah memberikan bola ke siswa tanpa diawasi. Selalu ada kejadian megang bola itu. Ya. Jadi mubazir ilmu yang pertama adalah kita belajar tanpa diamalkan. Yang kedua, kita debat dengan orang, maaf ya, jahil. Kita berdebat dengan orang jahil. Ayat ulama mengatakan ada 4 ciri orang jahil. Kalau kita ingin tahu apa itu orang jahil, orang jahil yang pertama mudah marah pada hal yang sepele. Orang jahil itu mudah marah pada perkara atau pada hal yang sepele. Nah, contohnya hal sepele teh, megang angkot lama marah-marah dia. Kemana angkot teh? Padahal hal sepele kok marah-marah. Mati lampu padahal sebentar. PLN teh dibayar itu 5 bulan. Marah-marah itu hal sepele. Kita masak kurang garam, kurang uyah itu uyahan. Hati-hati, hal sepele dia marah. Yang kedua, tidak menerima saat diberi nasihat. Lempeng diberi nasihat deh. Pak hayu berjamaah di masjid, Pak hayu kajian pengawasan, lempeng itu orang jahil. Dia nggak butuh dengan ilmu. Jadi kadang kita memberikan nasihat itu sia-sia, mubazir akhirnya. Ya. Itu ciri orang jahil. Ya. Orang jahil. Maaflah, jahil itu bodoh begitu ya. Yang ketiga, suka menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu. Jadi dia habiskan waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat, mancing begitu ya. Tapi saya salut ya.
sama kesabaran orang yang suka mancing. Dari jam 6 sampai jam 6 itu kan beda dengan mancing kebutuhan dengan mancing hobi. Ya. Mancing kebutuhan saya pernah. Ya. Kayak mau nyobian musib bari tapakur. Ya. Selalu jamaah itu, mudah-mudahan kita doakan jamaah itu sih diberkahi ya. Jadi kalau ada jadwal saya karena semena lauk. Ya. Abang tuci sero ya. Tetangga jeung limpa sero ya. Resep lauk. Jadi setiap beres pengajian ya suka dikasih makan alhamdulillah dan selalu ada ikan. Saya bertafakur kira-kira musibna kumaha gitu. Satu hari saya ada waktu hayo ngajar lah musib di dia sambil dilihatin. Saya bayangin panasnya sampai dari ngadonan. Ternyata ngadonan itu nggak langsung ngadonan, beli dulu. Beli buat umpan, dikirain teh pucuk walu tos begitu. Kuremeh gejos tos enggak ternyata. Ya. Dah nu nyuguhan kayak ningali awak saya jago gede piraku dibere nila segede kieu. Pasti segede kieu. Kumaha supaya dapat ikan nila seperti ini? Segede kieu minimal deh. Minimal 3 wae mah segede kieu 1 bulan saya. Da kana lauk teh luar biasa. Saya tapakuri tina ngadona mesen heula cenah teh butuh waktu kan. Butuh pengorbanan uang, padahal hanya untuk 5 atau 6 ekor ikan. Saya tapakuri, subhanallah. Nah kalau kebutuhan kan seperti itu ya, betapa perjuangan mereka untuk memberikan kebaikan kepada pemberi ilmu itu luar biasa. Sampai dapat, sampai anu pegat ya, sampai anu kaseureut berdarah-darah, panas gitu ya. Oh, saya mengakuan 1 jam udah temenang wae teu bisaeun gitu. Kesal udah pulang tapi ikan membawa 5 kilo temenang tapi makan 5 kilo gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi sekali lagi orang jahil itu ya pertama marah kepada hal yang sepele, yang kedua tidak mau mendengar nasihat, yang ketiga suka menyanyiakan waktu ya. Tak pernah menghargai yang keempat, nggak pernah menghargai. Terima kasih pun dia nggak pernah. Ya. Hati-hati ya, sekecil apapun ucapkan terima kasih. Di pom bensin kita misi bensin ucapkan terima kasih. Ya. Nitip, jarang orang yang mengucapkan terima kasih. Ada karyawan SPBU yang curhat betapa bahagianya ketika saya habis ngisi, selesai ngisi, ada yang mengucapkan terima kasih. Terutama yang mengucapkan terima kasih itu sambil tersenyum. Terima kasih luar biasa. Jadi jangan remehkan hal-hal yang sepele. Minta maaf, ya. Ucapan terima kasih. Ada sampah ambil, hal sepele jangan sia-siakan. Itu jadikan peluang. Saya ulangi, ya. Jadi wala tubadir tabdir. Janganlah engkau menghambur-hamburkan atau menghabiskan termasuk harta secara boros, mubazir. 1, mubazir ilmu. 2, mubazir waktu. Ya. Habis waktu itu. Ya. Sia-sia ada nilainya. Mubazir waktu. Mubazir ilmu, mubazir waktu, mubadir sangu. Ya. Mubadir sangu. Susu, samsu, belu, gohu, ya gehu. Jadi mubazir sango itu mubazir makanan. Ya. Ambil yang kira-kira pas, termasuk di undangan. Ya, hati-hati, jangan pernah menyisakan makanan. Makan sampai habis. Ya. Yang ketujuh, ini nampaknya sudah jarang ya. Penggunaan TU jangan terlalu lama. Ya. Telepon umum sudah nggak ada kan, kecuali di beberapa daerah ada, di kita sudah jarang. Pernah nggak di Cikajang ada telepon umum? Ada ya TUT dulu, telepon umum tunggu yang biru itu, yang 100 atau 50 boleh teh. Oh, saya pernah punya itu, sampai saya beli meja seperti ini, hasil bagi hasil 40-60%. Jadi kalau dapat 100.000, 60 buat saya, 40 buat telepon. Jadi bujang krik saya Pak. Pas pindah rumah nikah geus segala kabawa. Sampai kastrol, katel, kasur, mukieu
apa ya hal-hal anu wae can punya calon cincin mah geus aya ngan ayeuna geus aya teu meuli cincin ari lain kasolehah istrian gitu istri memang baheula beli gitu bari can aya kasaar nyimpen we heula ayeuna teu aneh nu singal keneh sok ti ayeuna nabung nyimpen jadi pas kita ngontrak pindah rumah geus sagala sia ya. Jadi penggunaan telepon umum jangan terlalu lama, kasihan kan ngantri yang lain. Yang kedelapan, orang yang menghubungi dia yang mengakhiri, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Ini ngaji sekarang otaknya ke nyanyi aja. Ayo mah pareum tuh atas ngartos ya. Keluar di pareuman alhamdulillah. Jadi yang mengakhiri itu adalah orang yang menghubungi. Ada yang muncul, ya, saya nelpon, assalamualaikum gitu, bicara, mohon Pak gitu, assalamualaikum, kok dia ya belum selesai saya, gitu ya. Ada pembicaraan penting, ada pembicaraan tambahan, ya abdi gaduh bolu hanut, bolu ketan, heku gula beureum, bade kitu kan, tosnya assalamualaikum, tulus lain rezekina, gitu. Jadi yang menghubungi, yang mengucapkan salam pembukaan, yang mengakhiri, yang menghubungi, bukan yang menerima. Akhirnya soal itu dia, mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Jadi salting hari yang lakukan, itu assalamualaikum kita yang menghubungi, yang mengakhiri pembicaraan. Rumusnya kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nah, maaf ya. Yang kesembilan, lemah lembut ketika menyimpan telepon. Lemah lembut ketika menyimpan telepon. Hati-hati ya, jangan dilempar, gitu. Apalagi kalau telepon rumah, meskipun sudah jarang, telepon gitu, pelan-pelan. Bagusnya kalau kita masih punya telepon rumah atau kantor, tutupnya pakai ini dipegang, tutup dulu baru simpan. Ya, jadi celingnya nggak kedengeran. Ayo ngulutruk bahwa kulutruk nyimpen. Ya, jadi oh ya, waalaikumsalam, tutup pakai tangan, baru begitu. Ya. Jadi lemah lembut ketika menyimpan. Selanjutnya yang kedua, tadi adab yang menelpon, yang kedua adab yang menerima panggilan telepon. Adab yang menelpon, yang kedua adab yang menerima. Pertama, tidak membiarkan telepon berdering tanpa dijawab. Alhamdulillah. Abdi pisah. Tidak membiarkan telepon berdering tanpa dijawab. Antep we, males saya ngomong sama dia teh. Nggak boleh angkat tuh, siapa tuh ada yang penting atau ada rezeki. Ada saudara misalkan dari Pamengpeung pulang dari Bandung, ya pas di Garut nelpon, males saya. Padahal dia mau ngirim odaning mang oleh disinangkeun sabungkus, males saya. Aduh ya, aya odading dipisahkeun. Aduh, haik iklan aku ada lonok. Ya, halo. Hati-hati ya, nggak boleh sebetulnya. Nama itu disandingkan dengan binatang, bukan julukan. Ngalani, lani itu nggak boleh. Ngalani, terang ngalani, lanihanana, nama disandarkan dengan julukan. Agus di kopeah wae, Agus kopeah. Agus di kuku puluk wae, Agus kupluk. Agus bodas, Agus apul. Mana si apul? Agus apul. Agus hideung, oh Agus maghrib. Ayeuna leuwih hideung, Agus pada maghrib. Nggak boleh. Eta Agus tukang bobong, Agus naon? Nggak boleh disebutin. Ya, kan nggak boleh sebetulnya. Wala talmisu anfusakum bil alqab.
Nggak boleh sebetulnya. Ada namanya. Ada yang ngadu sama saya pribadi, ada nama saya asli yang ini, kenapa disebut ini sakit? Ibunya yang sakit sampai nangis. Yang udah nikah pasti pernah mengalami bagaimana bingungnya memberi nama untuk anak. Betul nggak? Bingung nepikeun ka, aduh, nepi ka ulin ka pasar. Neangan ngaran mana? Ayeuna roda oh ice ju ice. Dibere di orang ice ju ice sekalian ya. Padahal yang ngaliwat lalaki budak nanti. Oh boba, wah halus boba ice ju ice. Aduh, minuman yang tren saat ini adalah boba. Mudah-mudahan ada jamaah PPH yang jualan boba, belinya jangan ke yang lain, belilah ke jamaah PPH, amin gitu ya. Yang mau endorse simpan barangnya di sini ya. Bulan depan sok aja yang cering. Nu gaduh toko acung simpen di sini. Nu gaduh susu sepatu ya dan lain sebagainya barang jeng-jering. Kan kita ada program saling memajukan usaha teman-teman. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Saya pun sering, bukan pernah lagi, males ketika nggak mau ngobrol. Kalaupun mau istirahat, mau tidur, lebih baik dimatikan handphone kita daripada orang berdering menunggu sampai beberapa panggilan tidak dijawab oleh kita. Kepada tukang nagih sekalipun, awas, nu nagih emang mau salah. Ya, tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Udah lupa tanggal. 8-7 tanggal 8 aduh tanggal 10 gerengseng di Pasir Wangi lagi aduh subhanallah. Yang kedua, hati-hati menelpon ke lawan jenis. Hati-hati nelpon ke lawan jenis. Hati-hati ya ke lawan jenis. Tadi teh sesingkat disampaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hati-hati. Yang ketiga, ini sampai segini ya dalam kitab ini. Wanita yang baru bangun tidur jangan menjawab telepon. Wanita yang baru bangun tidur jangan menjawab telepon. Kenapa ya? Maaf ya yang belum married. Ini ternyata apa ya? Ketika istri keluar rumah, 40 setan mengiringi. Hati-hati wanita. Jadi apapun profesi antum, apapun profesi yang akhwat ya, kemudian apapun atau berapapun usia akhwat itu tetap keluar rumah 40 setan mengiringi. Termasuk salah satunya adalah dari suara. Apalagi ketika istri atau seorang perempuan baru bangun tidur. Itu ketika bangun tidur suka ada desahan yang maaf bisa membangkitkan syahwat kaum pria. Terlebih ya, sepan kaum pria kan beda-beda. Mungkin 1 giga Mbps, ada yang mungkin 500 Mbps, kecepatannya itu, syahwatnya itu. Setiap ningali anu SPG misalkan langsung ada yang gitu, ada yang dingin-dingin aja kalau. Jadi hati-hati, suarawan itu tuh luar biasa. Bisa menggoyang syahwat laki-laki terlebih ketika bangun tidur. Ya. Makanya kalau ada yang LDR suami istri tapi LDR, nelpon ke istri itu ya pas istri bangun tidur jam berapa. Nah, yang udah married, yang udah punya pasangan, yang single mah sabar aja dulu. Allah sudah menyediakan jodoh yang terbaik. Single prinsip, jomblo nasib. Single pilihan, jomblo uyuhan. Jadi bukan jomblo, single. Berikutnya, tidak membiarkan anak kecil menjawab telepon.
Jadi jangan biarkan anak kecil menjawab telepon. Siapa tahu itu situasi darurat. Ada orang lain menghubungi kita, penting banget, diangkat sama telepon itu sama anak kecil. Ini anak kecil kan nggak tahu, halo, sama siapa ya? Ada yang langsung nyanyi, ya nyanyi, lama mana hati pungsa, seting deui. Ya. Ya. Awali dengan kata siapa. Yang kelima, awali dengan kata siapa. Jadi ketika kita nerima telepon, dia akan salam, assalamualaikum. Mending kalau saya Liva dari PPH, nah mending kalau mau perkenalkan kan. Tapi kan jarang orang mau perkenalkan seperti itu. Assalamualaikum, tanya, sareng saha, jangan ragu-ragu. Jangan sampai suara kita itu gorocok. Assalamualaikum, eta apa tuh aduh. Iya, lama kalaman, mane. Kok jadi mane? Kok jadi nasrokan? Gitu bari mikir, suara saha ieu teh. Tanya sareng saha ieu teh, kaleresan HP-na gentos. Kamari mah 2/2, RAM jeung ROM-na teh ayeuna mah digentos alhamdulillah 4128. Kan kadang keriset HP kita, nomor hilang. Tanya siapa ini. Nah itu 2 poin. 1 adab yang nelfon, 2 adab si penerima telepon. Yang ketiga secara umum, ya, adab yang berkaitan dengan telepon secara umum. Yang pertama, tidak menggunakan nada dering musik. Ya. Tidak menggunakan nada dering musik. Bahaya kalau saat sholat berjamaah HP kita bunyi, ya, ringback tone-nya ditinggal rabi. Nggak mau apa ini soleh-soleh tinggal rabi lagu naon itu ya Aisyah. Jadi hindari musik, udah aja bawaannya aja, ya bawanya aja. Di HP kan ada asli, ada telepon. Ada seseorang yang dia itu bagus HP-nya, tapi suara nada deringnya itu seperti telepon rumah zaman dulu. Dan dia mengatakan, saya gunakan ini untuk menghindari dosa terhadap musik. Ya. Dan kita pun nampaknya suatu saat perlu kajian tentang musik. Ya. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dari segi apa dan jenis apa yang boleh tidak boleh terhadap musik. Makanya ada episode mungkin kita harus membahas tentang adab hiburan, adab menghibur diri, adab me time. Insya Allah ada adab etika. Ya. Kita itu kadang-kadang ketika galau, ketika gegana, bukannya surah Al-Kahfi, surah Yasin, Waqiah yang didengar, lebih asik mendengar Andemes. Benar nggak? Ruang rindu leto Noah eta we berbei kenangan dengan dia. Subhanallah. Ada seseorang pan ikut di mobil pas pareuman tong eta. Sukatnya saya hukum aja gitu. Jadi hindari musik. Yang kedua, menggunakan telepon untuk ketaatan. Menggunakan telepon untuk ketaatan. Ya. Jadi kita beli HP itu untuk ketaatan kepada Allah, silaturahim itu kan ketaatan. Ya. Silaturahim atau link bisnis. Aduh, saya ini bisnis memerlukan ini. Makanya kalau bukan pebisnis kuliner, ya jangan pernah foto lalu diupload ya, di status. Saya makan di satu tempat. Di fast food misalnya, ya. Makan mie amin, dipoto karena ya. Beda dengan tukang jualan, ya. Open BO misalkan, ya. Mana booking order silahkan, begitu.
Boleh itu mah yang jual beli mah. Saya beli baju dipoto buat apa? Ada bukan pedagang. Kalau pedagang boleh. Ada upload dalam rangka taat kepada Allah. Salah satu taat kepada Allah adalah bekerja. I'malu ala makanatikum inni amilun. Bekerjalah sesuai kapasitas kemampuan kalian. Inna sa'yakum lasata. Pekerjaan itu dibagi-bagi. Saya petani, moto tomat, moto kol, sayur kol, moto, ya. Yang minat merapat, ya. Beli satu dikasih satu. Meni atohun beli satu, mana? Oh, atau beli hiji diberi hiji, ya. Gitu. Ya. Jadi dalam kata saya beli Android, upload foto karena saya pekerjaannya ini membutuhkan jenis HP seperti ini. Saya pun demikian. Peningkatan kapasitas RAM dan ROM itu sangat penting. Butuh RAM yang besar. Kenapa? Ya, aplikasi pembelajaran itu banyak yang saya gunakan. Salah satunya aja pakai Zoom Meeting Cloud. Ya. Jadi dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jangan sampai beli HP punya niat supaya anu jangan. Ya. Yang ketiga, tidak menggunakan telepon untuk maksiat. Tidak menggunakan telepon untuk maksiat. Apa contohnya? Ghibah, bercanda berlebihan, ropah. Ropah itu kalau dalam bahasa Sunda cawokah. Heureuy di grup kade. Ya. Nanti ada pelanggaran-pelanggaran ya. Kemudian tidak maksiat itu mencaci, memaki, ghibah, kemudian lagi yang keempat tidak dipakai untuk curang dan penipuan, ya. Tidak untuk curang dan penipuan, termasuk penipuan wajah, ya. Penipuan wajah. Ya. Saya tidak usia 4. Nah. Berjiga anu 22, berjiga anu 64 pakai face application. Hati-hati. Hari dina profil cakep banget. Hari pas pagi BS gini kan. Terang BS bengai seuseur. Ada kan yang mau nikah akhirnya nggak jadi dan kecewa pihak prianya, dalam foto profil 20 tahun ternyata janda, maaf ya yang janda 40 berapa tahun itu ternyata. Dari wajahnya ya gitulah, jangan mengatakan jelek ya, ciptaan Allah da geulis mah relatif betul ya. Jadi hindari cara-cara curang atau penipuan. Apa cara-cara curang? Itu tadi WA tidak di checklist biru, itu cara curang, penipuan nggak boleh, dosa itu. Ya. Sok ya amankan checklist biru, jadi bingung. Assalamualaikum, teh, ayeuna tanggal 10 ulah lali, ulah hilap, kalau misalnya sama, ulah lali, eta sesa eta tea, gitu. Checklist dua wae dibaca, padahal geus dibaca, teh nipu kan itu, curang itu. Jadi aktifkanlah dari sekarang checklist biru 2 itu. Kemudian wajah aslinya saja apa adanya. Kalau mau bagus ke Aipan dulu. Aipan tolong foto saya itu ya, studio atau apa. Yang kelima, hati-hati HP di tangan anak-anak. Hati-hati HP di tangan anak-anak. Takut buka, maaf saya sebut aplikasinya YouTube, IG, yang terkadang takut nanti keklik video yang belum atau bahkan tidak layak dilihat semua orang. Ya. Jangan biarkan ya anak, terutama keasikan main game. Yang paling menyedihkan udah nikah masih main game. Ya. Inung namariwo bari ramisa nyeunan cireng budak di dieu ngiarnya dina. Papana Mobile Legend. PUBG, Free Fire.
Udah nikah mah udah nggak ada aplikasi gitu. Nah ibu-ibu yang suaminya masih main game, delete. Kasih dua opsi, papa dalam hidup papa mau delete game, mau delete mama, pasti pilih mama. So meskipun presidennya Pak Ridwan Kamil, ya karena sekarang kan baru gubernur, lamun ya presiden Ridwan Kamil anger istri selalu menang. PWSBI, Partai Wanita Selalu Benar. Ya, pasti Bu menang Bu ya. Siapa ini? Caroge main game kene. Gitu solusinya. Sekarang itu banyak kasus ada yang sampai bercerai ya. Kasus pertengkaran rumah tangga salah satunya adalah suami yang masih main game. Di kasur lebih banyak megang HP daripada megang tangan istri. Padahal kalau megang tangan istri seperti ini, dipegang itu dari sela-sela jari jemari itu berguguran dosa. Suami istri, kalau sahabat enggak, ada yang lain dari bersalaman. Bisi saya jeung AA jeung adiniar cepeng-cepeng begitu. Ame digugurkeun dosa urang keur pangaosan, pamurubu LGBT. Itu mah suami istri ya, suami istri. Yang selanjutnya tidak membicarakan privasi ya, atau melakukan tidak membicarakan atau melakukan hal yang privasi. Hati-hati ini ya, hati-hati. Yang privasi, maaf ya, di luar sana ternyata banyak kasus baru pacaran ya sudah video call seperti itu ya, lagi mandi di syuting menang-menang sama pacarnya, akhirnya diperas. Ada kan di televisi ya, berita seperti itu. Hal privasi nggak boleh ya. Hal-hal yang ada manfaatnya kalau mau endorse itu ya, ini mau lagi di kolam renang, udah bukan artis satu kita mah ya, lagi jajan seblak di video kan statusku di seblak mana sebenarnya anu kecuali kalau mau endorse boleh. Kalau untuk just fun coba hindarilah hal yang sia-sia itu. Jadi privasi itu hindari. Next yang ketujuh, tidak menggunakan telepon untuk mengganggu orang lain. Tidak menggunakan telepon untuk mengganggu orang lain. Ayah miss call aja, teleponan tapi ngeheureyan. Terutama dulu pas telepon rumah, sok ayah teh telepon nunggu bisa diangkat gacang pareuman, ya ngeheureyan nunggu nggak boleh. Ya. Yang kedelapan, tidak suara keras-keras. Tidak suara keras-keras. Telepon di sini. Halo, di mana dirinya? Sampai RT tahu ya, suara RT yang standar aja suaranya, ya. Jangan keras-keras. Nah, yang kesembilan, ini ternyata ada dalam kitab ini, mematikan HP ketika masuk masjid, kecuali pemateri nadi dia. Ya, saya pun kalau ada tulisan di sana di mesin itu matikan handphone atau gambar HP di buledan berem gitu, berarti matikan. Saya izin ke DKM, maaf, materi dakwah saya suka di sini gitu. Kitab tekan di dia itu, jadi kekeleng. Tidak ujub, ria, takabur, sum'ah. Yang ke-10. Tidak ujub, ria, takabur, sum'ah. Ada yang punya HP itu, wah, yang limited edition, yang termahal, hanya bangga. Hati-hati, nggak boleh. Ujub, bangga diri, HP kita yang terbaik nggak boleh. Ria diperlihatkan ke orang lain. Baru belinya aja, alhamdulillah, kasoran HP alus, ayo nama. Diupload di SW. Ya,
Ini yang sering. Yang ke-10, yang ke-11. Tidak menggunakan kata halau. Alah, yang sering. Tidak menggunakan kata halau. Tapi katakanlah assalamualaikum. Truk ngangkat halo, hindari kata halau. Halau itu bahasa dari agama orang lain. Ya. Seringnya kita mengutip bahasa-bahasa orang lain, kadang-kadang dirubah ke bahasa Arab. Ya. Ketika sakit, sunnah Nabi mengatakan la ba'sa tohurun insya Allah. Itu yang kita ketik di WA ketika seseorang mengupdate status dalam bentuk foto, ya, dalam history misalkan, kita katakan mereka mengupload itu bukan untuk apa-apa, untuk doa. Mohon doa. Misalkan anak saya dirawat, la ba'sa tohurun insya Allah. Jangan katakan GWS. Udah tahu riwayat GWS? GWS itu dari bahasa agama lain. Ketika tokoh agamanya datang kepada jamaahnya, dia doakan get well soon. Bahkan ada yang berani ngetik GWS tapi tidak tahu artinya. Darame cenah batur, aya foto gering GWS, urang nurutan we GWS. Get well soon. Ya. Semoga lekas sembuh. Katakan la ba'sa tohurun insya Allah. Bagaimana dengan sapakalo, sapakila, itu mah bahasa sehari-hari. Bahasa Sunda nama mugia engal damang. Di Arabkeun sapakalo. Yang paling parah ketika ada yang mengupload foto saya saat itu dirawat, di bawahnya sapakila. Padahal saya jamotan. Kok dikatakan sapakila? Sapakila Ustaz. Lalaki saya mah jamotan. Kadang-kadang atuh sapakila. Ya, ngetik jajakila Ustaz. Kok jajakila? Kudu kieu tuh akunya. Jajakila. Nah, hati-hati ya. Sing apik ngetik teh, terutama ya auto correct. Ya, auto correct. Aya nu ngetik insyaallah enjing kadinya. Enjingna autokorek jadi eta. Oh, baca gelut ieu mah. Hati-hati ulah wakasen sebelum dibaca. Baca dulu. Oh, udah oke. Ya. Istikharah kan? Istikharah itu bukan antara dua pilihan. Bukan di antara dua pilihan. Saya melamar pekerjaan, dua-duanya diterima. Isu bukan itu. Think today and speak tomorrow. Ya, berpikir hari ini ya untuk bicara esok hari. Cek sudah mah kudu asak-asaknya ngejo bisa tutup tamagana, kudu asak-asaknya ngejo bisa kado mungkin sebelum sending lihat dulu. Sebelum update status ya, istikharah dulu. Bahkan saya sarankan ketika antum gaslow ya, gegana itu screenshot status antum itu, screenshot. Saya marah, tetep cik atau jadi jelema teh ngarti saeutik mah. Gitu kan? Maksudnya menyinir seseorang. Gitu. Screenshot. Nanti udah sembuh sakit hatinya, udah sembuh marahnya, baca lagi, bakal senyum sendiri. Geuning urang teh jahil keneh kalakuan. Marah pada hal yang sepele. Apalagi marah itu diungkap ya, diumumkan ke orang lain. Ya. Jadi hindari kata halau. Udah aja sekarang marobahi yang sakit itu katakan la ba'sa tohurun insya Allah. Ya. Pelanggaran yang ketiga. Pertama umumnya di Android itu adalah profil. Ya, profil. Nama Agus Lukman, foto Soekarno. Hati-hati. Udah profil sendiri. Ya. Hati-hati. Yang paling parah ngaranna Agus Lukman foto BCL. Udah foto kita aja. Ya. Foto kita aja. Kalau
Kalaupun untuk kehati-hatian, terutama akhwat, bunga begitu ya. Jangan nama Siti Aisyah, profilnya ya apa misalkan binatang apa, singa, nggak boleh ya bunga itu. Kalau ada yang hati-hatikan dengan foto itu. Masalah foto ini masih debatable di kalangan ulama kan ya. Satu pelanggaran Android itu adalah profil. Yang kedua tadi status WA, ya. Status WA atau status IG. Kalau Telegram kayaknya jarang ya status. Itu status hati-hati. Lagi sakit hati, lagi marah, dongkol, jangan. Meskipun hanya emotikon berupa air mata yang mengalir, langsung tilu gambar nate hiji anu nyala langkung di dia terang teu emotikon anu nyangkung cai mata teu kaluar, dua eta nu ngurubut ya. Kete cek babaturan kunaon nenek itu iya cenah pun alo ke rumah sakit urang nu cerik na kadrewas ya babaturan. Hati-hati penggunaan emotikon itu ya, hati-hati. Status ya, itu termasuk pelanggaran-pelanggaran yang semoga kalaupun sudah pernah Allah memaafkan kesalahan kehilafan kita. Sebab al-insanu makhlukul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Ulah cacap ustaz kieu statusna wajar. Saya pun pernah statusnya agak dongkol, agak marah, di screenshot dibaca itu. Goreng kelakuan orang teh. Jahil kene. Ya, meskipun sekolah tinggi kita itu kalau masih melakukan hal yang jahil, yang empat tadi berarti jahil gitu. Masih bodoh gitu. Ya, jangan merasa pintar kalau belum bisa meninggalkan empat ciri orang jahil kata ulama. Ya. Profil, status, hati-hati. Kemudian yang ketiga, pengambilan gambar atau foto. Pengambilan gambar atau foto. Ini banyak pelanggarannya. Misalkan di tempat hajatan, lagi ngantri, mau salaman, orang pada lapar, rek nyarek teu bisa, jeung panganten. Hati-hati. Yang lain berarti merem semar mesem gitu. Bari anu kieu. Jadi ada sesinya foto-foto itu. Kalau udah kosong, nggak ada antrian bang. Mentang-mentang sahabat sendiri ramai, foto-foto. Itu banyak kedai santuy, jangan dulu ngambil foto. Bari jeung saya pikir, saya pun mengalami dipoto terus dicetak tara. Karena nggak dipoto lama-lama di delete juga. Wah geningan asa butut, ayeuna nu alus, koma ayeuna usum hajat, sasi mulut teh. Nuan samping, oh bagus. Ada lagi nuansa ungu, oh bagus. Nuansa hitam, oh bagus. Di delete itu semua, nggak di print. Benar nggak? So tanya ke studio foto, seueur nu ngaprint jarang cenah ieu. Paling di save di laptopnya kena virus, udah harus. Hati-hati ketika mengambil sesi foto ya. Nah pelanggaran pun tadi sudah ya, dalam penelpon, penerima telepon, siapa yang salam ya. Kemudian lagi ketika sholat begitu ya. Ketika sholat jangan menyimpan telepon di depan ini ya, depan kita. Saya sudah share di status itu ternyata bahaya. Ada orang yang tengah sujud di belakangnya teh dikodok begitu. Dikodok HP teh, pas ini kok nggak ada. Ya, jadi jangan pernah ketika sholat udah aja di sini dan posisi mati. Getar pun kurang dianjurkan. Ketika sholat, yang lain pun saya itu ya teh lain. Jeung kanu-kaduna ge getek gitu teh. Getek. Ya. Udah matikan ketika sholat. Kajian silent gitu, takut ada yang penting lah. Ya. Jadi hati-hati menyimpan telepon atau HP pada saat kita sedang sholat. Coba hindari. Termasuk mengganggu kehusuan orang lain. Ini belakang tiang ini saksi bisu bagi saya. Saat itu HP saya masih cenut-cenut ya. Cacan kepedak model Android. Ada satu jamaah orang F ya. Dia nyimpan sholat asar habis kajian di sini.
Set disimpan di tempat. Ketika saya sholat, Allah Akbar, melengke. Ya Allah, hoyong HP model gitu. Padahal keur maca Fatihah teh. Saya akui itu kehilapan saya ketika sholat. Teu usus menele digigireuna kunci mobil. Gusti, kelak mudah-mudahan ketika saya udah nikah salahna teh kadoana teh. Geus nikah, tuluy beunghar, kudu sing beunghar tuluy nikah nya gitu. Ieu masalah teh nikah heula, beunghar teh geus nikah gitu. Kunci mobil ngadedeng jeung HP ya Allah. Tepelong teh sujud. Tahiyat kieu deui. Ya Allah, HP begitu. Nah, itulah beberapa pelanggaran dan antum pun bisa menemukan dalam kesehari-hari, terutama saat kita mengambil foto di tempat hajat atau apa ya. Kemudian lagi selfie. Hati-hati dengan selfie yang diupload, yang kelima ya. Hati-hati selfie. Apa yang harus kita perhatikan? Ain. Ya, dengki. Hati dengki ke mata ain. Hati dengki ke lisan itu gibah. Ya, ngagosip, mencela, humajah. Hati-hati ainnya. Bersama anak kecil misalkan dipoto, hati-hati. Ada orang yang suka, ada yang enggak suka. Makanya tadi istikharah dulu sebelum upload, istikharah dulu sebelum mengetik status, sebelum ngirim ini dulu, cek dulu, takut salah ejaan, ya. Sering kan salah ejaan, modelku mas saya, jadi di handap tadi diikuti gini ya, diikuti dengan kalimat berikutnya, gitu. Enjing hew, oh handap teh, weh. Bade kagaru teh enjing hew, lu salah ketik weh bade bintang di luhur. Ya, asal begitunya salah ketik saya teh weh, itu contoh kecil ya. Ikhwan akhwat sekalian mohon maaf ya, lewat dari jam 17 karena maghrib sekarang 5:30 lebih sedikit. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kaitan adab telepon. Insyaallah bulan depan kita bahas ya adab ukhuwah atau persahabatan bagai kepompong insyaallah. Allahumma adil haqqa wa jannati ma'ah wa adinal batila wa jannati nabah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.